بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني هاشم، قد سمعتم من ابن أخي محمد. يا حبيبي، إن أصبته أصبت حريتي. الله أكبر! أنا أدعوكم إلى الحق وأنتم تدعونني إلى الناس. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bilal alaihissalam Bilal radhiyallahu anhu dulu seorang budak Habasyah, diperjualbelikan, dipukul, dicambuk di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, teman-teman sekalian, dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini. Kata Bilal radhiyallahu anhu sambil menangis, ya Rasulullah, saya tidak kerjakan apa-apa kecuali setiap habis wudu saya selalu kerjakan sholat 2 rakaat sampai keluarlah sunnah wudu itu. Tapi di sini kita lihat Allah SWT muliakan. Umar bin Khattab pernah mengutus Bilal kepada Khalid bin Walid di panca peperangan dari Madinah. Kata Umar, wahai Bilal, pergilah ke sana. Sengaja Umar bin Khattab mengutus Bilal, pergilah ke sana. Karena di pasukannya Khalid bin Walid ini banyak ikut orang-orang Quraisy. Karena dianggap Khalid bin Walid ini adalah orang yang dulu orang kaya raya, pejabatnya Mekah, sekarang masuk Islam, maka banyak orang yang mau ikut di pasukannya karena dianggap dia orang punya kedudukan di jahiliyah dan juga sekarang, gitu kan. Mulailah muncul sedikit rasisme, muncul sedikit perasaan lebih baik. Maka Umar radhiyallahu anhu mendengar itu, Umar ingin menghancurkan rasisme ini. Dia utus Bilal dari Madinah. Kebetulan sampai informasi ke Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Khalid bin Walid berkhianat dalam masalah ghanimah. Ada ghanimah yang disembunyikan. Padahal ini cuma dusta, fitnah. Umar radhiyallahu anhu sudah tahu siapa Khalid bin Walid. Gak mungkin, ini sahabat Nabi yang mulia, jujur, amanah. Tapi Umar ingin menunjukkan sebuah poin yang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, Bilal, bawa surat ini kepada Khalid bin Walid di sana. Dan ingat, jangan bacakan surat ini kecuali kau sampaikan kepada dia salam saya dan katakan Amir Mu'minin Umar bin Khattab menyuruh engkau wahai Khalid meletakkan pipimu di tanah dan disuruh aku meletakkan kakiku di atas pipimu. Bilal waktu dengar itu, ya Amir Mu'minin, ini perbuatan yang berat. Khalid bin Walid disuruh letakkan pipinya di tanah lalu diinjak baru dibacain surat, itu nggak gampang. Gimana caranya? Dia juga bekas budak dulu di Mekah. Ya, gitu. Maka kata Umar, pergi dan laksanakan tugas saya. Pergilah Bilal sampai ke sana, ketemu dengan Khalid bin Walid lalu berkata, wahai Khalid, Amir Mu'minin Umar bin Khattab menyampaikan pesan sebelum baca surat ini, kau harus letakkan wajahmu di tanah dan saya injak wajah kau sambil saya baca ini. Oh, Bilal sampai ketakutan sama Khalid bin Walid karena memang dulu punya kedudukan dan sahabat yang mulia, sekarang juga pimpinan perang. Maka Bilal kaget dengan imannya Khalid radhiyallahu anhu majma'in, sahabat yang sudah tertanam Islam dalam hatinya. Apa kata Khalid? Wahai Bilal, kerjakan itu, dan itu benar dalam agama Islam. Jadi dia memang Khalid bin Walid juga sudah mencium di pasukannya ini ada sedikit muncul rasisme. Oh, ini kita dari Quraisy nih, berarti kita lebih hebat gitu. Maka Khalid bin Walid keluar memegang tangan Bilal sambil berkata, wahai pasukanku, Bilal, sahabat Nabi yang mulia dan tidak ada lagi rasisme dalam Islam, telah diutus oleh Amir Mu'minin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam ghanimah atau tidak dan bertanya kepada saya. Dan pesan Amir Mu'minin Umar bin Khattab agar saya meletakkan pipi saya di tanah dan disuruh Bilal menginjaknya sambil membacakan risalah Amir Mu'minin. Maka Bilal akan melakukan dengan izin saya, maka tidak boleh ada yang marah dengan dia. Khalid bin Walid pun di tengah lapangan luas, di kancah peperangan, di tengah-tengah pasukannya meletakkan pipinya di tanah sambil mengatakan, Bilal, letakkan kakimu. Diletakkan di atas pipi baru dibacakan suratnya Umar bin Khattab. Ditanya, wahai dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada ya pimpinan perang Khalid bin Walid, apakah benar sampai kepada saya berita kau berkhianat dalam ghanimah? Jawab iya atau tidak. Maka Khalid mengatakan tidak, tapi sambil diinjak pipinya oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Maka pada saat itu pun
Bilal mengangkat kakinya dan mengatakan, berdirilah hai Khalid dan semoga Allah memuliakanmu. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat memang menghancurkan rasisme. Ingat, sedikit muncul dalam hati lawan ini yang menghancurkan Islam. Karena tidak ada perbedaan teman-teman. Anda pergi ke Afrika, tetap azan duhur, sholatnya duhur sama. Anda pergi ke Jazirah Arab sama. Tuhan kita satu, ya. Kiblat kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu. Kenapa harus ada perselisihan? Nggak ada perselisihan sebenarnya, semestinya nggak ada perselisihan. Dan perlu diperbaiki teman-teman sekalian, hadis yang sering disampaikan, mohon maaf, bahkan kadang-kadang dengan sebagian dai kita, ikhtilaf ummati rahmah. Ini hadis dusta, maudhu, bohong, tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Anda kembalikan ke buku-buku hadis, masuk dalam maudhu'at, hadis dusta. Masa Nabi SAW mengatakan ikhtilaf umatku rahmah? Dari mana ini? Berarti kita disuruh berselisih dong kalau gitu. Mana dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyuruh kita bersatu, menyuruh kita, kata Nabi SAW, orang mukmin seperti satu taman, saling menyatukan pohonnya satu sama yang lain. Orang mukmin seperti satu jasad, kalau luka sedikit maka akan seluruh badannya merasa demam. Itu kan hadis persatuan semuanya. Lalu kenapa kok bisa ada hadis yang seperti ini? Seakan-akan disuruh berselisih. Ini nggak mungkin teman-teman sekalian. Jadi harusnya kita paham, kita harus punya satu kesepakatan dan sudah ada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ulama berselisih pendapat tentang masalah furu'iyah, cabang-cabang yang memang dari dalil mereka berselisih pendapat dalam masalah itu, maka biarkan orang memilihnya. Dan kalau seorang penuntut ilmu mau baik, maka dia memilih dalil-dalil yang paling kuat tentunya. Kecuali kalau tidak ada dalil, baru kemudian kita menolaknya. Jadi mesti difahamin, hati-hati dengan rasisme. Rasisme kata ulama masuk dalam fanatisme kesukuan, fanatisme pendapat, ya, fanatisme bahasa, fanatisme kebangsaan. Ini semua berbahaya karena Islam tidak punya batas negara. Dimanapun kita masuk maka kita akan sama.